Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Ya, Segar sekali ya. Alhamdulillah. Oke Pak Deddy ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin kan? Ya. Hari ini kita akan melakukan observasi bersama. Ya, betul. Untuk meningkatkan kompetensi coaching ya. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Pak Deddy. Iya, boleh. Boleh Pak? Boleh. Oke Pak Deddy. Baik Pak Deddy. Menurut Pak Deddy, Pak Deddy itu ingin saya membantu Pak Deddy mengembangkan kompetensi yang bagian mana hari ini? Oh ya, pada coaching kali ini saya nanti ingin mengembangkan kompetensi mendengar dengan rasa Pak. Kompetensi mendengar dengan rasa Pak ya. Iya. Untuk menurut Pak Deddy saat ini kemampuan Bapak dalam mendengar dengan rasa itu masih kurang atau bagaimana? Kalau diukur nilai kira-kira berapa nilainya? Kalau untuk sekarang ini Pak, saya rasa kalau ukur nilai itu angka 7 lah Pak. Angka 7 ya. Nah. Jadi untuk bisa ke angka 10 kan rencananya kan harapannya angka 10. Kira-kira yang bagaimana sih yang dapat angka 10 itu menurut Pak Deddy? Oh, mungkin saya nanti mendengarkannya itu dengan mendengarkan cerita dari coach nanti. Mungkin saya nanti mendengarnya bisa dengan fokus, dengan konsentrasi penuh Pak ya. Dengan sepenuhnya nanti mendengarkan apa nanti permasalahan atau unek-uneknya Pak yang sampaikan ke kita. Gitu, Pak. Jadi ya coach itu nanti merasa ini kan kita hargai Iya, jalannya coachingnya lancar gitu kan? Iya. Sehingga apa yang menjadi permasalahan coach itu bisa diselesaikan. Kemudian sebelum kita melakukan observasi nih Pak Deddy, apa harapan sebenarnya yang Pak Deddy inginkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapannya nanti Pak, ini bagi saya sebagai coach ya. Iya. Harapan saya nanti bisa nanti untuk mengembangkan potensi saya nanti. Dan untuk coach nanti bisa nanti untuk mengembangkan pengetahuannya gitu. Nanti bisa ada permasalahannya nanti, jadi bisa kita selesaikan bersama. Oke, baik Pak Deddy. Ya, semoga harapan itu nanti dapat terwujud dari kita kegiatan observasi bersama nanti Pak Deddy ya. Iya Pak. Oke, mungkin percakapan diskusi kita di pra observasi ini cukup sampai di sini Pak Deddy ya. Nanti saya akan lihat Pak Deddy melakukan coaching ke rekan kan. Iya. Nah, nanti kita amati. Nanti setelah itu kita lakukan percakapan pra observasi. Oke Pak. Oke, siap? Siap. Oke Pak Deddy. Mungkin bikin sekian dulu Pak Deddy. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Deddy ya. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam Pak Deddy. Iya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya. Kemarin Bapak menghubungi saya mengatur jadwal, katanya ada yang mau ceritakan ya Pak ya? Iya Pak. Kira-kira apa Pak? Silakan. Begini Pak, saya memang sebenarnya bukan kemarin yang hendak saya hubungi Bapak. Ya. Tetapi udah lama ini, udah 2 minggu yang terakhir lah. Cuman ada beberapa hal yang saya ingin ceritakan ke Bapak kan. Ya. Persoalannya tentang di kelas Pak. Jadi ada anak kami ini di kelas 5, dia dibilang nakal tidak, Ya. tapi dia tidak mau, motivasi belajar itu kurang dia Pak. Oh gitu. Motivasi dia belajar itu kurang. Jadi kalau saya kategorikan itu belum bisa lah Pak untuk membaca, belum bisa menghitung, kurang juga Pak. Malah yang sekarang ini yang lebih parah saya dengar dari ketua kelas, dia suka membuang sampah di kelas. Jadi itu persoalan yang saya hendak minta arahan lah sama Bapak bagaimana. Ya Pak, jadi permasalahan Pak sekarang ini masalah anak di kelas Pak ya. Iya. Motivasinya belajar kurang, setelah itu tidak membaca kurang juga ya. Nah jadi kira-kira Pak sekarang ini apa sih tujuan Bapak itu bercerita sama saya gitu? Apa tujuan Bapak? Tujuan saya apa? Yang pertama kan saya menganggap Bapak itu mungkin nanti tempat sharing saya. Yang pertama dari sharing itu tentu saya mau ada solusi Pak dalam peningkatan saya belajar kan, belajar di kelas dengan anak-anak kan.
bisa hilang lah Pak daripada perbuatan-perbuatan yang nakal dari diri itu Pak. Kira-kira bagaimana itu Pak? Mohon diarahkan. Oh iya, jadi sekarang ini permasalahannya itu Pak ya. Ini sudah nampak sama kita ini. Nah, jadi kira-kira dengan permasalahan seperti itu, bagaimana rencana Bapak untuk mengapa selanjutnya? Ya itulah rencana saya Pak. Itulah seperti yang saya katakan, kalau sudah dapat solusi dari Bapak tadi kan, untuk metodenya nangka bagus kan. Ya rencana saya untuk ke depan itu Pak, saya lebih pendekatan lagi dengan anak. Pendekatan ya. Pendekatan dengan anak itu artinya gini Pak, saya bisa melihat kemampuannya bagaimana dan identifikasinya itu kenapa dia begitu. Jadi saya lihat dulu identifikasi masalah. Bisa jadi dia ada persoalan dengan temannya ataupun dengan keluarga gitu, atau pada dirinya sendiri Pak. Itu yang akan saya lakukan Pak. Ya, saya bincang-bincanglah dulu dengan Bapak begitu. Jadi sih Pak, kalau menurut saya tindakan Bapak itu tadi kan semacam pendekatan ke siswa, nanti menanyakan masalahnya. Saya rasa itu sudah bagus Pak, tindakan Bapak seperti itu untuk melakukan pendekatan. Sudah bagus sih Pak, saya rasa. Dan kira-kira untuk tindak lanjutnya bagaimana Pak dengan proses seperti itu? Ya, tindak lanjut yang saya lakukan Pak, jadi setelah saya identifikasi masalah anak tadi, setelah saya melakukan pendekatannya, saya harus memperbaiki dulu Pak, perbaiki yang kurang ketika saya melaksanakan di awal gitu Pak. Saya perbaiki, saya ajak juga anaknya untuk memperbaiki sama-sama supaya dia mau belajar Pak. Dan di kelas pun bisa menyenangkan dalam pembelajaran Pak. Oh iya Pak. Jadi untuk kedepannya bisa nanti diterapkan secara terus menerus Pak ya. Nanti bisa Bapak bimbing nanti mana siswa-siswa yang kurang minat belajarnya kurang, nanti yang mana yang kurang membaca ya Pak ya. Jadi nanti bisa Bapak terapkan lah untuk terus menerus nanti, sehingga nanti bisa atau hasil yang kita terapkan itu nanti ada terlihat nanti Pak. Bagaimana Pak? Mungkin saya rasa seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama saya sudah lega Pak. Perasaan saya sekarang udah lega Pak. Jadi sama Pak sekarang udah lega ya? Lega sekali Pak. Pertama leganya begini Pak. Pertama saya sudah tahu jalan keluarnya tadi bagaimana kan, apa yang harus diubah gitu kan dalam pembelajaran Pak. Kemudian nanti apa yang perlu saya tingkatkan Pak. Jadi terima kasih Pak nih sudah diarahkan, sudah dibimbingkan dan dalam hal pembelajaran di kelas begitu. Syukurlah Pak kalau Bapak dengan berbincang seperti ini sudah merasa agak lega, agak lebih senang-senang gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi untuk kedepannya kalau Bapak ada permasalahan, bolehlah kita ngumpul-ngumpul seperti ini lagi Pak. Ya, terima kasih Pak, itulah untuk Pak ya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Pak ya, Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak. Kita jumpa lagi ya. Tadi sehat ya Pak ya. kita sudah observasi bersama kan. Ada beberapa Iya. hal yang tadi saya perhatikan ketika Pak Dedi melakukan coaching terhadap rekan tadi ya. Iya. Oke Pak Dedi, hari ini akan saya sampaikan ya beberapa hal tersebut, tidak lain tujuannya untuk peningkatan kompetensi coaching. Pak Dedi, untuk yang pertama Pak Dedi, menurut Pak Dedi sejauh mana kemampuan Pak Dedi tadi, kompetensi tentang mendengar dengan rasa tadi sudah terlaksana dalam coaching tadi? Tadi kalau menurut saya Pak ya, saya rasa sudah agak lebih meningkat Pak. Nah, karena tadi apa yang disampaikan oleh coach saya tadi bisa saya resapi, bisa saya pahami lah dengan baik Pak. Jadi ada peningkatan saya. Oke, ini Bapak seperti itu ya. Apa sebabnya Bapak memberikan penilaian seperti itu? Karena tadi setiap langkah-langkah atau setiap permasalahan tadi yang disampaikan oleh coach tadi bisa saya tanggapi dan bisa saya beri tanggapan Pak gitu.
Jadi sudah puas belum kira-kira ini Pak Dedi? Kalau bilang puas sih nggak ada puasnya Pak ya. Nah, tapi sudah lebih baik. Tapi sudah merasa lebih ada peningkatan ya? Peningkatan. Ya Pak Dedi, baik. Berikutnya, bolehkah saya menyampaikan beberapa hal dari hasil pengamatan saya tadi? Boleh Pak. Beberapa catatan yang tadi saya catat ketika saya mengamati Bapak melakukan coaching terhadap rekan. Boleh? Boleh Pak, boleh silakan. Mohon maaf jangan tersinggung nanti ya. Iya Pak, ya. Ini semua untuk kebaikan kita. Iya. Jadi gini Pak Dedi, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses coaching yang berlangsung terkait dengan pengembangan kompetensi mendengarkan dengan rasa tadi ya. Iya. Yang saya amati itu, saya rasa sudah bagus, sudah sesuai dengan standar yang kita sepakati ya. Jadi kemampuan mendengar dengan baik itu, jadi sudah bagus. Tapi memang segala sesuatu yang bagus kan tetap harus kita tingkatkan lagi. Gitu Pak Dedi. Bagaimana perasaannya? Perasaannya gimana Pak ya? Udah senang sih Pak. Jadi tidak apa-apa kan saya menyampaikan seperti ini, tidak tersinggung kan? Nggak apa-apa. Oke, baik Pak Dedi ya. Namun demikian Pak Dedi ya, di kompetensi mendengar dengan rasa tadi sudah berkembang dengan baik saya lihat. Cuma ini saya nambahkan boleh kan? Boleh. Banyak hal yang saya rasa akan lebih baik kalau ditingkatkan lagi gitu. Yaitu tentang tadi saya amati ketika Bapak memberikan pertanyaan kepada coach tadi, ada pertanyaannya masih kurang sebenarnya. Jadi tadi kan di situ hampir saja Pak Dedi itu berubah posisi jadi konselor. Oh iya. Memberikan solusi. Kan seharusnya yang kita lakukan adalah kita memberikan pertanyaan, menggali, biar coach kita itu kan menemukan sendiri. Iya. Jadi itu sih saya catatan sekelas tadi. Jadi perlu diperbaiki lagi di situ Pak ya. Ya posisi kita kan sebagai coach, bukan sebagai konselor ataupun mentor. Iya. Ya, Pak Dedi. Kemudian Pak Dedi, setelah kita melakukan diskusi pra tadi dengan sekarang pasca observasi, apa yang sudah terbayang dalam benak Pak Dedi, gagasan apa yang kira-kira akan Pak Dedi lakukan ke depannya untuk meningkatkan performa Pak Dedi sebagai coach biar lebih baik lagi? Mungkin untuk meningkatkan lagi gini Pak, mungkin seperti cara mendengarkan tadi kita lebih fokus lagi gitu, untuk kita akan lebih menempatkan diri kita sebagai coach gitu. Ya tidak kepleset ya. Iya Pak. Oke. Jadi Pak Dedi, itu hasil diskusi kita. Nanti hasil diskusi ini kita tuangkan dalam nomor observasi, kita sepakati ya, sebagai komitmen kita untuk sama-sama saling membantu untuk perkembangan kita. Oke Pak Dedi, sebelum diskusinya kita tutup, kita akhiri, saya ingin mendengar dari Pak Dedi, apa sih yang sudah Pak Dedi peroleh dari proses ini tadi, dari pra, kemudian observasi, dan sekarang percakapan pra observasi, pasca observasi ini, apa yang Pak Dedi dapatkan? Yang saya dapatkan banyak Pak ya, banyak sekali. Yang pertama itu sebelumnya itu kita sudah saling berbincang juga ya. Dan tadi pun setelah melakukan coaching tadi, banyak hal yang dapat saya peroleh gitu, baik itu mendengarkan permasalahan dari coaching, bagaimana kita itu memberikan yang berbobot. Jadi semuanya itu saya sangat banyak yang dapat manfaat yang saya peroleh gitu Pak. Dan sampai sekarang pun setelah selesai coaching, pra observasi dengan Bapak ya, saya juga mendapatkan masukan-masukan yang sangat membangun Pak, yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Mungkin nanti itu dapat saya tingkatkan lagi Pak di lingkungan saya, dan nanti kelebihan saya nanti mungkin bisa saya pertahankan, bahkan saya lebih tingkatkan lagi Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke Pak Dedi, jadi kita harus tetap semangat ya. Iya Pak. Kemampuan kita dalam coaching tetap harus kita asah, jangan sampai kalau sudah bagus baru kita terlena nanti jadi intinya saling belajar kita sama-sama. Mungkin itu Pak Dedi ya. Jadi cukup sekian diskusi kita hari ini. Nanti kalau kita ada permasalahan lagi, kita longgar waktu untuk duduk bersama, kita sama-sama cari solusi yang terbaik untuk kita. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam.